Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Muhammad Ubaidillah Syafiq atau bisa dipanggil dengan Pak Syafiq. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, hari ini Pak Syafiq akan menjelaskan materi kelas 6 mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul menerima qada dan qadar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan tujuan yang terakhir yaitu menunjukkan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi. Selanjutnya, Pak Syafiq akan menjelaskan tentang makna qada dan qadar. Apa sih arti qada? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Dan qada ini tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inil hukmu illa lillahi yakussul haqq wa huwa khairul fasilin. Artinya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Apa sih arti qadar itu? Qadar ialah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya, namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, anak-anak, apa perbedaan qada dan qadar? Perbedaannya yaitu, qada ialah suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah maupun ditunda. Sedangkan qadar ialah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah dengan cara ikhtiar. Selanjutnya yaitu contoh qada dan qadar. Adapun contoh-contoh qada sebagai berikut. Yang pertama, kematian pasti datang. Yang kedua yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan yang ketiga yaitu jenis kelamin bayi yang baru lahir. Nah, dari contoh tersebut ini bahwasannya qada ini tidak bisa dirubah dan tidak bisa ditunda. Sedangkan adapun contoh-contoh dari qadar sebagai berikut. Yang pertama, menjadi juara lomba sepak bola karena gigih berlatih. Yang kedua, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Dan yang terakhir, menjadi anak pandai, membaca Al-Quran dan menjadi qori-qori'ah terbaik di provinsi karena harus usaha yang gigih. Nah, dari ketiga contoh ini, bahwasanya apabila kita ingin menjadi orang pintar atau menjadi juara atau menjadi anak yang pandai, maka kita harus ikhtiar berusaha dengan cara berlatih dan berdoa. Selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar
Yang pertama yaitu ikhtiar, berusaha dengan sekuat tenaga untuk merubah takdir dengan usaha yang baik. Yang kedua yaitu berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan takdir yang baik dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Jika semua tahapan itu kita lakukan dan kita sudah menerima ketentuan Allah yang kita terima, maka kita harus menerimanya agar Allah ridho. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada, yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal yang positif. Yang ketiga, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan hikmah beriman kepada qadar, yang pertama, giat dan disiplin dalam belajar. Yang kedua, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Dan yang ketiga, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang materi menerima qada dan qadar? Karena kalian sudah menyimak penjelasan dari Pak Syafiq, sekarang Pak Syafiq akan memberikan uji kompetensi tentang materi yang sudah Pak Syafiq sampaikan. Uji kompetensinya yaitu, yang pertama, jelaskan pengertian qada. Yang kedua, sebutkan 2 contoh qada. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh qadar. Yang keempat, sebutkan 3 hikmah qada dan qadar. Yang kelima, sebutkan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Syafiq akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Syafiq akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.